Halo friends, kali ini gua akan membahas mengenai cinta yang tulus. Kalau ngomongin soal tulus ya, cinta yang tulus. Definisi tulus itu apa sih? Tulus itu memberi tanpa mengharap kembali. Jadi kalau ngomongin cinta yang tulus, yaitu cinta yang lebih banyak memberinya tanpa banyak meminta. Contohnya nih, seperti kalau kamu lagi mau membantu seseorang dan pengen berbuat baik, pasti kamu bakalan melakukannya dengan ikhlas, tanpa ngarepin apapun dari orang yang kamu tolongin, apalagi sampai minta imbalan. Nah, gitu juga kalau kamu suka sama seseorang, pasti kamu akan bersikap sangat baik sama dia. Tapi kamu malah marah-marah ketika orang itu nggak membalas cinta kamu. Kalau sudah kayak gitu, itu bukan tulus, tapi modus, pura-pura tulus. Tulus itu melakukan perbuatan yang baik seperti menolong, membantu, tanpa mengharapkan dia jadi tertarik sama kamu. Itu emang agak sulit sih kalau ego kamu masih besar. Kalau kamu tulus, tapi akhirnya malah marah-marah dan ngerasa kecewa ketika dia nggak merespon cinta kamu, sekali lagi gue bilang, itu bukan tulus, tapi itu modus pura-pura tulus. Kalau kamu emang benar-benar tulus, kamu nggak perlu marah-marah, apalagi sampai kecewa dan ngerasa sakit hati. Jadi, pada saat cinta kamu nggak direspon sama orang yang kamu sukain, jangan sampai kamu jadi orang yang nggak baik lagi. Ya, kamu harus tetap menjadi orang yang baik, tetap membantu, tetap menjadi ramah, dan tetap melakukan perbuatan yang baik dengan tulus. Kunci untuk menjadi tulus dalam berbaik hati sama orang yang kamu cintai adalah berbuat baiklah sesuai dengan kemampuan kamu di saat yang kamu mau. Kalau kamu lagi nggak pengen membantu dia, atau mungkin kamu nggak mampu, ya jangan dipaksain. Karena memaksakan kebaikan untuk orang yang kamu sukain, itu akan nimbulin rasa berat, yang akhirnya mengharapkan imbalan alias tidak tulus. Jadi kalau kamu benar-benar pengen jadi orang yang baik yang tulus, bantu aja tanpa harapan apapun, sesuai kemampuan di saat yang kamu inginkan. Nah, kualitas karakter itulah yang selama ini hilang dari banyak orang yang pikirannya cuma modus, tapi pura-pura baik, pura-pura tulus. Ego yang semakin besar itu banyak membuat seseorang hanya melakukan kebaikan demi mendapatkan sesuatu. Tapi esensi ketulusan dan kebaikannya jadi hilang. Kalau kamu ngelihat seseorang yang gentle pada zaman dulu ya, mereka tuh begitu gentle dalam berbaik hati sama orang yang mereka cintai. Ya, karena mereka emang baik, bukan karena mereka mau sesuatu di balik perbuatan baik mereka. Tulus itu juga merupakan sebuah skill. Semakin kamu tulus, semakin besar kapasitas kamu untuk tidak mengharapkan apapun dari siapapun. Satu-satunya hal yang kamu harapkan dari orang yang kamu cintai saat kamu tulus hanyalah melihat dia tersenyum. Itu juga udah cukup buat kamu bahagia. Kamu nggak butuh apa-apa lagi. Dan saat kamu butuh apa-apa lagi dari orang lain, maka dialah yang akan butuh kamu. Kenapa? Karena kamulah satu-satunya orang yang tulus yang bisa dia andalkan. Karena yang lainnya cuma orang-orang yang penuh dengan modus. Tapi kamu nggak bisa tulus kalau kamu sendiri belum berkecukupan. Ibaratnya orang yang kurang mampu belum bisa tulus memberi karena mereka sendiri berkekurangan. Orang yang benar-benar mampu untuk tulus memberi adalah orang yang memang sudah sangat berkecukupan. Karena orang yang sudah berkecukupan nggak memiliki keinginan apa-apa lagi untuk didapatkan. Jadi mereka mampu untuk memberi secara tulus tanpa mengharapkan kembali. Tapi paradoksnya ya, semakin kamu tulus memberi, semakin kamu mendapatkan keberkahan.
Jadi kalau kamu ingin memberi secara tulus, kamu harus dapat membuat diri kamu itu kaya dulu akan kebahagiaan. Banyak orang nggak bahagia karena dirinya sendiri, tapi mereka baru akan bahagia saat dapat cinta dari orang lain yang dia sukain. Kebanyakan orang berpikir mereka itu baru bakalan bahagia saat dapat cinta dari orang yang mereka sukain. Itulah kenapa banyak orang atau cowok ya khususnya ya, jadi punya modus untuk mencuri hati cewek pujaannya dengan menggunakan trik-trik licik atau bahkan malah ngemis-ngemis cinta. Nah, semua itu banyak terjadi karena mereka miskin akan kebahagiaan. Orang yang berkekurangan selalu pengen dapetin sesuatu, egois, dan hanya mikirin dirinya sendiri. Plus, mereka juga suka nyalain orang lain yang nggak memenuhi keinginannya. Jadi, jadiin dulu diri kamu itu kaya akan kebahagiaan. Barulah kamu bisa memberi dengan tulus. Syukurin aja diri kamu apa adanya, dengan segala yang kamu punya. Seandainya nih, kamu lagi jomblo, ya udah nikmatin aja kejombloan kamu. Nikmatin apa yang ada sama kamu. Kamu harus selalu bersyukur, itulah awal dari kebahagiaan. Dan saat kamu kaya akan kebahagiaan, apapun kondisinya, kamu nggak akan punya pilihan selain membagi kebahagiaan kamu yang begitu besar sama siapapun dengan tulus. Kamu nggak lagi jadi figur licik dengan berbagai macam trik untuk mencuri hati orang yang kamu sukain. Kamu pun nggak akan memelas dan ngemis-ngemis minta dicintai. Dan saat kamu tulus memberi, orang yang kamu cintai nggak akan punya pilihan lain selain membalas ketulusan kamu melebihi dari ekspektasi kamu. Lalu gimana nih kalau seandainya kamu udah tulus mencintai, tapi merasa sering dimanfaatin? Oke, nih gue jelasin ya. Kalau kamu tulus, kamu nggak akan merasa dimanfaatkan. Karena pemberian yang tulus nggak akan meminta balasan. Kamu akan merasa dimanfaatin kalau kamu tidak memberi dengan tulus. Banyak nih orang yang kerap berkorban mati-matian dengan embel-embel tulus. Tapi sebenarnya nggak tulus. Nggak ada pengorbanan yang tulus. Karena setiap pengorbanan pasti ada keinginan untuk menerima balasannya. Jadi kalau pengorbanan tidak terbalas nih, maka orang yang sudah merasa berkorban bakalan ngerasa dimanfaatin dan ngerasa semua ini kayak nggak adil. Nah, saat kamu pengen mencintai seseorang, lakukan apapun yang kamu pengen lakukan untuk mencintai dia sesuai batas kemampuan kamu aja. Jadi kalau cinta kamu nggak terbalas, ya paling enggak, ya kamu juga nggak akan merasa dirugiin. Tidak perlu berkorban demi cinta, karena cinta bukan soal pengorbanan, melainkan kecocokan jiwa. Jika cocok, cinta itu bakalan terjadi secara alami tanpa perlu ada pengorbanan. Nah, lalu kalau ada orang yang bilang, jika cinta, kamu harus berkorban dong. Nah, yang kayak gitu bukan cinta, tapi ego. Buat merasa penting untuk merasa spesial. Cinta itu cuma tahu mencintai. Kalau dia emang cinta, dia nggak akan tega ngelihat orang yang dia cintai sengsara, apalagi harus menjadi korban. Kalau kamu berkorban mati-matian cuma buat minta dicintai, itu namanya ego. Itu nggak tulus. Pengorbanan demi mendapatkan cinta seseorang itu bukanlah cinta, melainkan ego untuk memiliki, ego untuk mengontrol, dan merubah seseorang menjadi sesuai keinginan ego kamu. Pengorbanan atas nama cinta yang sebenar-benarnya nih adalah pengorbanan yang enggak terlihat oleh kasat mata. Pengorbanan yang enggak minta imbalan. Nih, kalau kamu sering nonton film superhero ya, seperti Batman, Superman, dan teman-temannya itulah ya. Mereka itu adalah contoh pengorbanan yang sebenarnya.
Mereka berkorban tanpa kenal lelah demi membela kebenaran dan kebaikan tanpa mau dilihat identitasnya. Mereka menolong tanpa dibayar. Mereka juga nggak pengen terkenal. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka cuma pengen ngelihat semua orang dalam keadaan baik dan tersenyum bahagia. Nah, itulah pengorbanan sebenarnya. Jadi jika kamu pengen mencintai seseorang, kamu ingin mencintai seseorang, ya udah, cintailah dia dengan tulus tanpa mengharap kembali apa yang sudah kamu berikan buat dia. So, demikian pembahasan kali ini mengenai cinta yang tulus. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang tulus dalam mencintai orang lain. Gue MK, sampai jumpa lagi.